hari ini bisa diceritakan sedang apa? Ya, jadi hari ini kita tuh sedang ada video promo syuting ya untuk menyambut ajang paling besar kali ya di tahun ini, Piala Eropa 2021 tepatnya. Komentator di RCTI Sport untuk Euro 2021 2020 ya gitu. Iya, ini disebutnya memang tetap ini Euro 2020. Cuman memang dilaksanakan di tahun 2021 karena memang ada pandemi ya. Sedikit overview Euro 2020 akan seperti apa perjalanannya? Ya, ini rasanya bukan hanya selebrasi buat ke tim-tim yang masuk ya ke Piala Eropa 2021 ini juga selebrasi mungkin buat seluruh fans di dunia, karena bagaimanapun juga akhirnya pandemi bisa tetap dihadapi dengan tetap berlangsungnya ajang sepak bola mungkin yang paling besar di dunia, yaitu Piala Eropa 2021. Dengan didelay 1 tahun ya? Iya betul. Kekuatan tim akan lebih, persiapan tim negara ini akan lebih siap ataukah? Ya pasti selalu ada dua sisi dong, ya kan. Ada yang mungkin momentumnya hilang, mungkin pada tahun di 2020 kemarin mereka lagi top-topnya. Tapi di satu sisi juga ada satu mungkin blessing buat beberapa tim yang akhirnya punya waktu untuk lebih mempersiapkan pemain-pemainnya. Dan menarik lagi adalah bahkan dengan adanya pandemi ini, jumlah pemain yang ikut juga ditambah 3 kan. Itu yang membuat tentunya semua tim memulai peluang yang mungkin bisa dikatakan sama kuat lah. Akan berulangkah kekuatan Eropa di 2018 atau? Ya rasanya kalau konteksnya favorit ya, kalau peta favorit daripada tim-tim Eropa rasanya nggak terlalu banyak bergeser, kecuali memang kita tahu beberapa negara Eropa semakin menguatkan timnya seperti Prancis tentunya yang kita tahu adalah favorit. Inggris dengan salah satu liga yang paling kuat di dunia, tetapi juga tidak bisa diremehkan terlepas dari hasil buruk yang diraih Jerman di Piala Dunia. Tapi Jerman akan tetap menjadi kekuatan solid tentunya, dan lagi masih ada tim Italia yang kita tahu, dan mungkin juga Belanda yang belakangan ini tidak terlalu baik dalam beberapa ajang besar, dan ini akan menjadi 5 besar yang saya rasa perlu dipertimbangkan di Piala Eropa kali ini. Road to Euro Iya, sama ini. 2020. Oke. Yes, gimana? Menurut Bung Ibnu nih, peta kekuatan Euro 2020. Nggak usah dipeta-petain, udahlah Inggris pasti juara. Cuma kalau itu kan pribadi. Tapi kalau lihat dari persiapan 24 negara, sebenarnya skuad yang paling siap ya Prancis, oke. Belgia, Inggris, Jerman. Belanda dong. Aduh, gua nggak tega gua ngeliatnya. Belanda tuh habis cedera lama, balik lagi nih di Piala Eropa sekarang. Gua nggak tahu sekarang kekuatannya kayak gimana. Dia lawan Turki aja kemarin juga, udahlah. Tapi tidak menutup kemungkinan kuda-kuda hitam itu pasti muncul, ada. Entah itu Turki, mungkin ya Austria, gua nggak tahu. Tapi yang jelas seru lah Piala Eropa 2020 kali ini. Apalagi sekarang kan edisi pertama dengan 24 negara. Mudah-mudahan bisa jadi tontonan yang seru. Bisa ngalahin Piala Dunia. Waduh, enggak lah, tetap lah Piala Dunia. Oke. Apalagi? Tim nasional Inggris. Kayaknya paling tepat nanyanya ke Bung Ibnu. Seberapa siap sih mereka? Sektor kanan sih siap banget. Sektor kanan siap banget, beneran. Gue juga nggak tahu kenapa Southgate full tank banget di sektor kanan. Dia naruh ada berapa ya, hampir 6 ya pemain-pemain yang biasanya beroperasi di sektor kanan. Cuma dia punya alasannya ada beberapa pemain yang bisa ditempatkan di center back, di midfield. Jadi apapun itu udah pasti dia sesuaikan dengan kebutuhan dan juga keinginan dia. Kita nggak tahu Inggris nanti bakalan sejauh apa, terus permainannya bakalan kayak gimana. Tapi yang jelas dia punya tenaga muda, dia punya pemain-pemain yang punya speed, Foden, Sancho. Kalau dia nggak bisa manfaatin ya bakal jadi tempe juga sih. Gitu. Ya, jangan pernah membantah pernyataan gue. Bung, ada tanggapan Bung?
Apa nih? Coba. Dia itu kan pasti Belanda. Dia itu kan host. No. Sekarang menjadi komentator. Jadi tahu sendiri kan, biarin aja ngomong. Apalagi kalau soal Inggris. Tim Inggris sudah waktunya menunjukkan dirinya bahwa mereka itu gajah, bukan tim semut yang digajahkan. Exactly. Oke? Setuju gua. Cuman ini udah cerita lama. Ini sudah puluhan tahun seperti itu. Sama dengan Inggris Belanda, kan? bla 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 ujung-ujung Sama udahlah. dengan Belanda kan? Nanti kita lihat siapa yang benar. Real komentator atau komentator wannabe. Ya, komentator wannabe faktor lucknya banyak. Ketimbang real komentator udah terlalu banyak pertimbangan, jadi akhirnya main di abu-abu. Jangan dengerin gue. Mana-mana, bertinju bertahan sekuat tenaga, penonton teriak seketika. Bola ditendang dengan keras, itulah kau dilontarkan. Coach, pandemi membuat Euro 2020 ya tertunda ya. Ya. Ini sebenarnya ada keuntungan, kerugian. Plus minus ada untungnya adalah beberapa tim yang kehilangan pemain seperti Belanda, Depay cedera parah, akhirnya sekarang bisa bermain. Nah, ruginya adalah jadwal menjadi sangat padat. Jadi ini ada plus minusnya. Jadi dan saya lihat sekarang banyak tim bisa dibilang dengan jadwal yang sangat padat, tidak ada satu tim yang bisa dibilang menjadi dominan. Yang akan merajalela, semua bisa dibilang akan sama rata berkat itu. Berarti ada faktor panjangnya musim, kelelahan dan lain-lain, stamina pemain dan lain-lain. Ya, kalau kita melihat beberapa tim besar ya di klub, kita lihat bahwa performa itu menurun di semua liga. Tim-tim besar benar-benar performa dari para pemain hebat, pemain penting itu menurun. Ini karena jadwal terlalu panjang di liga masing-masing, dan mereka sekarang harus siap tidak hanya di Euro tapi juga di Copa America contohnya. Oke, Coach. Tim yang sangat menarik untuk disaksikan di Euro ini. Kalau saya bilang tidak ada satu tim yang benar-benar menonjol ya. Contoh Jerman mengalami regenerasi, Italia juga bangkit lagi seperti Belanda yang sebelumnya tidak tidak tampil. Perancis yang penampilannya menurun sehingga Benzema dipanggil lagi. Jerman memanggil Hummels dan juga Müller. Perancis Spanyol regenerasi dengan banyak pemain muda. Jadi untuk saya tidak ada satu tim yang benar-benar dominan dalam turnamen ini. Kalau Portugal sebagai juara di Euro 2018 ya. Portugal mungkin salah satu tim yang memiliki mix sangat bagus dari pemain muda dan juga pemain senior, tapi saya melihat pelatihnya itu lebih mengandalkan skill individu, skill pemain daripada sebuah sistem atau strategi yang bagus. Jadi kalau pemainnya lagi out of form, selesai juga ini tim. Saksikan di UEFA Euro 2020. Overview gimana? Keseluruhan. Ini adalah tahun yang pas untuk Inggris menjadi juara ya. Kalau nggak sampai juara, mendingan jadi koperasi simpan pinjam saja. Karena kalau nggak ada pandemi mungkin Inggris nggak bisa main Rashford, nggak bisa Dean Henderson mungkin bukan jadi pilihan yang pertama atau yang lain. Tapi memang di Euro 2020 ini mungkin pilihan pemain jadi lebih banyak karena banyak hal tidak terduga di musim 2020-2021 seperti kayak nggak ada yang menyangka Chelsea juara Liga Champions, terus Villarreal juara, bagaimana Pau Torres luar biasa sekali bermain sepanjang musim di Liga Eropa. Jadi memang Euro 2020 yang diadakan tahun 2021 ini menjadi kompetisi yang sebenarnya semuanya hampir sama lah secara merata kecuali Belanda dan Italia. Mungkin itu tim itu biasanya yang tidak diunggulkan bisa-bisa lolos ke semifinal. Kalau Inggris ya udah perempat final saya sudah cukup lah kalau bisa lolos karena Inggris memiliki lebih dari 5 wingback kanan ya. Buat apa menggunakan 5 wingback kanan padahal pemain gelandangnya bagus-bagus. Ini paling aneh memang Gareth Southgate, tapi ya saya tidak sabar menunggu Euro 2020 karena ini adalah ajang yang bisa dibilang walaupun sekarang 3 tim lolos ya dari grup. Jadinya ini ajang yang kalau dulu kita lihat adalah 4 grup doang tahun 2000-an gue ingat nonton terus jadi sekarang jadi turnamen 4 tahunan yang
sekelas Piala Dunia, bahkan mungkin bisa dibilang lebih menegangkan dibandingkan Piala Dunia mungkin kalau menurut gue ya, karena tim saya sih nggak pernah juara di sini. Timnya apa tuh? Inggris lah, apa lagi? Sama kayak Bung Jamilo ya. Lawak lah tim saya, udahlah. Oke. Kalau dari keseluruhan ada tim-tim yang baru ya muncul ya, tim negara-negara kayak Makedonia ya. Bagaimana tanggapan? Itu kan pernah berhadapan juga ya? Pernah, tapi to be fair aja ya, maksudnya ketika Makedonia Kentar akan ketemu tim-tim besar, ya chance-nya sangat kecil lah, mungkin sebagai penggembira ataupun peramai saja, tapi tidak mungkin juga bisa kembali memberikan kejutan, karena kan kita tahu 2004 Yunani juara, nggak ada yang menyangka juga. Tapi menurut kalau gue pribadi, my opinion, let's be honest saja, mungkin hanya menjadi tim penggembira. Terima kasih sudah berpartisipasi di Euro 2020 ini ya Makedonia. Terima kasih sudah menggenapi klubnya, timnya menjadi bisa berjalan turnamennya. Sukses terus ya untuk turnamen selanjutnya. Oke, satu pemain yang akan menjadi apa istilahnya attention dunia kira-kira menurut Bung Tio? Banyak sih ya, kalau misalnya bilang mungkin kita bisa bilang top 3 atau top 5 kayak Spanyol. Gue pengen lihat Pau Torres lebih tepatnya, gimana dia akan berdua dengan Aymeric Laporte, karena kan Sergio Ramos nggak ada. Di Prancis Karim Benzema kembali setelah masalah yang panjang itu, kita juga gak ada yang tahu, tapi menurut gue Prancis dengan Benzema masuk ini akan menjadi tambahan yang luar biasa. Terus Itali, siapa ya, Chiesa mungkin bisa menjadi salah satu yang dinantikan. Dan yang terakhir yang paling mungkin akan paling pecah ketika Inggris ketinggalan 1-0 dibalikan oleh Marcus Rashford. Wah, lu bayangin media Inggris headline-nya seperti apa, penyelamat Inggris dan juga duta Inggris di seluruh dunia mencetak gol kemenangan Inggris gitu. Melepas penat dan dahaga. Bung sambil ngobrol. Boleh ya sambil Boleh ngobrol. sambil ngobrol, sambil ngopi. Sambil ngopi juga boleh. Maaf nih, perut ada gede. Bung, yang menarik di Euro 2020 ini menurut analisa Bung seperti apa? Kayaknya udah hampir di ini semua ya, diungkapin semua. Pertama, ini pertama kali sebenarnya gini, 2016 itu waktu itu gue liputan Euro 2016 di sana. Di situ kan diumumin juga kenapa digelar 13 negara kan, Brussels di drop. Alasannya adalah gini, kalau setiap penyelenggaraan itu, gue gak panjang apa ya? Gak apa-apa dong. Nah, setiap penyelenggaraan itu kan biasanya single country. Itu kelemahannya adalah lu harus menyediakan sekian stadion yang bagus, representatif. Sementara kan itu kan kadang-kadang butuh biaya ya. Sementara setelah lu bangun stadion, itu kadang-kadang nggak jadi apa-apa. Nah, UEFA mikir, oke, gimana kalau kita bagi nih ke beberapa negara sekaligus. Setiap negara kan punya GBK-nya kan, jadi nggak ada masalah. Lu nggak perlu keluar duit untuk bikin stadion baru lagi. Ternyata seiring berjalannya waktu ada pandemik, ini jadi kontraproduktif nih. Akhirnya yang orang sekarang nggak boleh mobile kan. Sementara dengan 12 kota ini atau 13 kota lah dulu, orang harus mobile sebenarnya kan. Nah ini tantangan tersendiri. Tapi akhirnya ya setelah tunda setahun bisa lanjut ya, bagus lah. Gitu. Ada yang diuntungkan kah? Enggak sih. Apa? Yang diuntungkan mungkin ya kita yang bisa nonton ini diselenggarakan gitu loh. Tadinya kan kita nggak tahu sampai kapan kan. Nah ini juga bisa jadi referensi mungkin untuk Olimpiade Tokyo dan lain-lain, bahkan juga untuk liga kita. Nanti bisa jadi portfolio, oh begini loh cara menyelenggarakan turnamen yang besar dengan prokes dalam kondisi pandemik ini yang baik seperti apa gitu. Itu aja sih kalau gue lihat. Jadi kalau diuntungin secara mungkin individu tim atau negara nggak terlalu ya gitu. Ya mungkin Scotland, Italia yang memang dia bermain sebagai tuan rumah mungkin itu diuntungkan, tapi sisa kan begitu knockout stage kan sudah ngacak kan, kecuali mungkin semifinal final ya main di Inggris, Wembley gitu. Jadi penasaran kenapa Inggris sulit sekali. Inggris itu Tidak ada sejarahnya juga. Inggris itu bukannya jelek, tapi selalu overrated. Karena kita hanya mainly nonton Liga Inggris kan. Kita lupa di Prancis juga mereka punya pemain bagus, di Jerman juga jangan lupa liganya juga bagus. Cuman kalau untuk exposure memang kalah mereka gitu. Belum Spanyol, bakat-bakat kita tahu lah Spanyol seperti apa gitu. Jadi bukannya jelek sih, cuman orang selalu memandang Inggris itu ada di pole position. Itu yang dalam turnamen sebenarnya jadi buah si malakama.
kalau bisa lu jangan diunggulin sebenarnya kan, supaya beban nggak lu, lawan juga nggak selalu put attention ke lu gitu loh. Jadi kalau lu nggak terlalu diunggulin, orang nggak akan terlalu was-was. Itu yang menurut gue jadi masalah Inggris setiap tahun. Makanya susah juara dari tahun 66, baik di Piala Dunia atau Euro menurut gue.